Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hidayat dengan NIM 2023107 dari Prodi Digital untuk kelas analisis data multivariat B. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus 4, yaitu analisis cluster dari kelompok. Nah, pada kasus pertama itu analisa cluster dengan metode kami. Di sini studi case-nya membahas manajer pemasaran kacang lezat ingin mengelompokkan konsumen kacang lezat berdasarkan profil konsumen dengan tujuan memahami segmen pasar yang berbeda. Nah, pada variabel tanggal, daerah, serta status itu tidak digunakan dalam analisis cluster karena tidak berpengaruh terhadap proses pengelompokan. Lalu yang langkah pertama adalah kita menilai perlu atau tidaknya transformasi data. Berdasarkan statistik deskriptif, terlihat bahwa data memiliki rentang nilai yang sangat beragam, sehingga jika perlu langsung dianalisis akan terjadinya bias. Oleh karena itu dilakukan standarisasi data dalam bentuk Z-score agar setiap variabel itu memiliki skala yang sebanding dan kontribusinya adil dalam pembentukan klaster. Lalu pada tahap kedua itu analisis cluster. Setelah data distandarisasi, dilanjutkan dengan membentuk cluster dengan metode Cummings. Nah, output utama yang dihasilkan adalah anggotaan cluster atau cluster membership. Menunjukkan nomor cluster 1, 2, atau 3 pada setiap responden. Ini merupakan hasil utama segmentasi yang mengelompokkan setiap konsumen ke dalam satu dari 3 segmen. Variabel ini menjadi dasar untuk tahap profiling, yaitu memahami karakteristik dari masing-masing segmen pasar. Lalu output kedua itu adalah jarak ke pusat cluster atau distance from center. Ini mengukur seberapa cocok profil seorang responden dengan profil rata-rata atau pusatnya cluster. Nah, jika nilainya kecil, maka responden adalah seorang yang ideal, atau anggota yang ideal atau prototype dari segmennya, sangat mewakili profil segmen tersebut. Nah, jika nilainya itu besar, maka responden adalah anggota yang kurang tipikal atau outlier. Ia tidak terlalu cocok dengan profil umum segmennya. Ini juga berguna untuk menilai kekuatan anggota dan mengidentifikasi konsumen yang unik atau berada di pinggiran segmen. Nah, lalu ada proses kerja algoritma. Di sini pada tahap ini ditunjukkan bahwa algoritma Cummings bekerja. SPSS memilih titik awal pusat klaster yang saling berjauhan untuk efisiensi proses. Selanjutnya, pusat klaster akan terus diperbarui hingga mencapai kondisi konvergensi, yaitu saat di mana pusat klaster sudah tidak berubah lagi. Nah, pada kasus ini, konvergensi yang tercapai adalah iterasi ke-8 yang menunjukkan bahwa struktur klaster dalam data cukup jelas. Lalu ada hasil dan profil klaster. Berdasarkan hasil akhir, terbentuk 3 klaster customer, yaitu klaster pertama, keluarga mapan, dan produktif sebanyak 16 orang. Lalu klaster kedua itu konsumen rata-rata mainstream sebanyak 20 orang, dan klaster ketiga adalah anak muda yang hemat dengan sebanyak 24 orang. Profil ini dibentuk dari rata-rata nilai Z-score masing-masing variabel, sehingga membantu perusahaan dalam memahami karakteristik setiap segmen pasar. Lalu ada validasi cluster. Untuk memastikan kualitas cluster, perlu dilakukan validasi menggunakan uji ANOVA. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel finansial dan gaya hidup seperti penghasilan, pengeluaran, jam kerja, dan tingkat pembelian merupakan pembeda utama antar klaster. Sementara itu, variabel seperti jumlah anak dan jam menonton TV tidak signifikan sehingga kurang relevan dalam segmentasi konsumen. Lalu pada kasus kedua ada analisa hierarkikal cluster. Itu menggunakan pada data 18 merek susu, bubuk, atau minuman energi yang selama ini dijual di pasaran.
Variabel yang digunakan itu meliputi kandungan lemak, karbohidrat, mineral, dan energi per 100 gram produk. Nah, karena perbedaan satuan antar variabel, data kembali distandarisasi dengan menggunakan z-score. Nah, pada proses ini kita kembali menilai perlu tidak adanya transformasi data. Nah, data susu yang memiliki variabel yang sangat bervariasi dalam satuan, sehingga memerlukan standarisasi z-score berbeda dengan K-means yang membutuhkan proses standarisasi manual pada hierarchical cluster. Transformasi z-score dapat dilakukan secara otomatis melalui menu method. Lalu yang kedua itu analisa cluster. Otak dialog method adalah inti dari proses clustering yang meliputi cara pengukuran jarak antar variabel atau measure, transformasi data ke z-score atau yang lain jika diperlukan dalam metode clustering. Nah, di sini ada analisis cluster dengan pengecekan awal memastikan kelengkapan data sebelum dianalisis, dan hasilnya ini menunjukkan bahwa seluruh 18 merek susu dengan total persentase 100% berhasil diproses dan diikutsertakan dalam analisis valid sebesar 18 merek susu, dan tidak ada data yang hilang atau missing sebesar 0. Di sini juga di pengecekan awal dengan tujuan menampilkan jarak atau ketidakmiripan namrik antar semua pasang merek susu berdasarkan profil nutrisinya. Di sini kita melihat bahwa ada angka kecil yang keduanya mereknya mirip, lalu ada angka besar yang kedua mereknya berbeda. Contohnya ketidakmiripan antara OAT Quaker dan Nestle Cornation adalah 15.758. Nah, jarak dihitung dengan metode square equivalence distance pada data yang sudah distandarisasi ke z-score. Matriks ini menjadi input bagi analisis selanjutnya untuk memulai proses penggabungan merek-merek yang mirip menjadi cluster. Di sini ada penentuan jumlah cluster, algoritma schedule atau table proses penggabungan. Di sini merekam proses penggabungan cluster dari 18 merek menjadi satu cluster besar. Kolom coefficients yang menunjukkan jarak atau ketidakmiripan saat cluster digabung. Ditemukan lonjakan nilai terbesar dari tahap 15, yaitu koefisien 6,6, ke tahap 16, yaitu koefisien 17,9. Oleh karena itu kita sebaliknya berhenti sebelum tahap 16, yaitu di tahap 15. Baru ada dendrogram atau diagram pohon, visualisasi dari proses penggabungan, mempermudah melihat struktur hierarki dari jarak antar kelompok, dan hasilnya terlihat ada 3 cabang utama yang terpisah oleh jarak yang sangat jauh, yang mengindikasikan bahwa 3 kelompok yang berbeda. Berdasarkan lonjakan koefisien dan struktur visual dendrogram, disimpulkan bahwa jumlah klaster yang paling optimal adalah 3 klaster. Nah, di sini juga ada anggota dan profil klaster. Ini menampilkan daftar anggota untuk setiap klaster yang terbentuk dari analisis algoritma Spalding dan dendrogram. Sebelumnya kita menyimpulkan bahwa solusi 3 klaster ada yang paling optimal secara statistik. Berikut anggotaan dari solusi 3 klaster. Nah, yang pertama itu ada klaster 1 dengan segmen pasar utama. Itu berisi sebagian merek, yaitu 15 merek seperti Quaker, Ligo, Ovaltine, Milo, dan Balita, dan hampir semua merek Crystal Flag, Denko, Indomilk, dan lain-lain. Lalu ada klaster kedua, yaitu segmen rendah kalori maksud saya. Itu hanya terdiri dari 1 merek, yaitu Nestle Cornation. Lalu klaster ketiga, segmen ekstra tinggi lemak, hanya terdiri dari 1 merek, yaitu Denko Coklat. Apakah hasil cluster ini sudah cukup memberi kewawasan? Secara statistik ini adalah titik potong yang optimal, namun hasilnya berimbang karena menciptakan 2 cluster outlier berisi 1 anggota dan 1 cluster super besar, yakni berisi gabungan dari berbagai jenis produk.
ini kurang memberikan wawasan segmentasi yang tajam. Melihat kembali dendrogram, kita bisa melihat bahwa solusi pasar sebenarnya memecah klaster super besar itu menjadi dua kelompok yang lebih masuk akal. Dengan profil 4 segmen pasar susu, yakni di klaster pertama, itu minuman sereal dan coklat dengan 7 merek, yaitu karakteristiknya memiliki karbohidrat yang tinggi, energi sedang, contohnya ada Ovaltine dan Milo. Lalu klaster kedua itu susu rendah kalori dengan satu merek seperti Nestle Carnation. Karakteristiknya ialah outlier dengan lemak, karbohidrat, dan energi terendah. Lalu klaster ketiga itu susu tinggi lemak dan energi dengan mereknya 9. Itu memiliki karakteristik kelompok susu bubuk inti dengan lemak dan kalori tertinggi. Contohnya Denko, Frisian Flag, Full Cream. Lalu yang klaster terakhir yaitu klaster 4 itu ada susu ekstra tinggi lemak dengan satu merek yaitu Denko Coklat. Ini memiliki karakteristik seperti outlier dengan kandungan lemak ekstrim. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.